Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen penjualan. Jadi, apa sih manajemen penjualan itu? Manajemen penjualan merupakan sebuah lini kerja yang berkaitan dengan pengawasan, pengarahan, dan perencanaan personal selling. Manajemen penjualan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan tenaga penjualan atau sales force yang dimulai dari perencanaan, implementasi, pengendalian, dan analisa atas berbagai aktivitas penjualan dalam perusahaan. Dalam perusahaan, biasanya manajemen penjualan dikelola oleh divisi khusus dalam pengawasan manajer penjualan. Manajemen penjualan dipahami sebagai sebuah cara tentang bagaimana keputusan strategi akan diambil, juga bagaimana rencana pemasaran akan dilaksanakan. Manajemen penjualan merupakan bagian terdepan atau ujung tombak pemasaran dalam sebuah perusahaan, serta memiliki peran yang sangat krusial dalam perusahaan. Alasan-alasan mengapa manajemen penjualan sangat penting dalam suatu perusahaan antara lain, setiap orang dan organisasi pada prinsipnya adalah penjual. Yang kedua, semua organisasi membutuhkan manajemen penjualan dengan berbagai aktivitas, tenaga penjualan, peralatan, biaya, dan sumber daya lainnya untuk menciptakannya. Yang ketiga, kelemahan dalam bidang penjualan yang mempunyai dampak langsung dan dirasakan oleh organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran manajemen penjualan. Peran manajemen penjualan bagi perusahaan sangatlah penting, karena manajemen penjualan bertujuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program penjualan yang telah dirancang, agar perusahaan dapat mencapai tujuan penjualan perusahaan. Tanpa adanya manajemen penjualan yang baik, tim penjualan tidak akan bisa beroperasi maksimal, dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pun akan minim. Tanpa keuntungan, tentu perusahaan tidak akan mampu beroperasi untuk jangka waktu yang lama. Jadi, manajemen penjualan yang baik sangatlah penting dalam menentukan prospek perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, seorang manajer penjualan harus memiliki kemampuan yang tidak biasa-biasa saja. Kemampuan untuk mengatur semua kegiatan penjualan dari awal hingga akhir dan mencapai target yang diinginkan perusahaan dengan menggerakkan anggota timnya sangatlah penting. Kemudian ada 3 aspek utama untuk manajemen penjualan yang sukses. Yang pertama yaitu sales operation. Sales operation atau operasi penjualan ini meliputi penyusunan tim sales atau tim penjualan yang efektif sebagai fokus utama seorang sales manager. Seorang sales manager sebuah perusahaan harus memastikan bahwa semua orang yang tergabung dalam timnya mendapatkan tanggung jawab dan tugas yang sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya. Selain itu, manajer juga bertugas melatih orang-orang yang bekerja di bawahnya agar memiliki kemampuan yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu sales strategi. Pada aspek ini, fokus sales manajemen adalah proses penjualan. Jadi di sini sales manager mencari dan menentukan strategi penjualan yang akan dilakukan berdasarkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada aspek ini, sales manager juga menjelaskan proses atau strategi penjualan secara keseluruhan, mulai dari awal hingga akhir sampai target yang diinginkan perusahaan tercapai. Strategi yang telah ditentukan nantinya akan dijadikan sebagai pedoman bagi tim penjualan untuk memantau dan mengendalikan performa penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu sales analysis. Proses analisis tidak boleh dilupakan dalam proses sales management. Performa atau hasil yang didapatkan dari proses implementasi strategi penjualan harus dikumpulkan, dilaporkan, dan dianalisis agar perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap manajemen penjualan.
Menurut Basis Swasta ada 5 tahap dalam manajemen penjualan. Yang pertama adalah persiapan sebelum menjual. Dalam urutan kejadian-kejadian yang diharapkan akan menghasilkan penjualan, maka tindakan pertama adalah memastikan bahwa personal selling sudah mempersiapkan diri. Hal ini berarti bahwa ia benar-benar mengetahui produk, pasaran produk, persaingan, teknik penjualan, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian yang kedua adalah penentuan lokasi pembeli potensial. Tenaga penjual kini siap menemukan pelanggan. Tindakan kedua menuju penjualan adalah memuat profil calon pelanggan. Tenaga penjual dapat meneliti daftar-daftar pelanggan dari yang dulu-dulu dan juga yang terkini. Sehingga dari profil tersebut, penjual dapat menyusun daftar orang atau perusahaan yang secara logis merupakan pembeli potensial produknya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pendahuluan. Sebelum menemukan calon-calon tenaga penjual harus mengetahui sebanyak mungkin orang atau perusahaan yang diharapkan membeli. Mereka mungkin ingin mengetahui produk yang dipakai calon pembeli dan reaksi calon-calon pembeli terhadap produknya. Tenaga penjual seharusnya mengetahui kebiasaan dan kesenangan calon pembeli. Oleh karena itu, penjual berusaha memperoleh keterangan sebanyak mungkin sehingga ia dapat menyesuaikan penyajian kepada pembeli. Kemudian yang keempat adalah melakukan penjualan. Penyajian penjualan sebenarnya dimulai dengan menarik perhatian calon pembeli. Tenaga penjual harus berusaha memikat minat pembeli sambil menghidupkan keinginannya terhadap produk. Selama penyajian, personal selling harus siap menghadapi keberatan-keberatan dari pembeli baik yang diucapkan maupun tidak diucapkan. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan purna jual. Sebenarnya kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat pesanan dari pembeli telah dipenuhi, tetapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan atau servis kepada pembeli. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk penjualan barang industri. Contohnya seperti mengantar barang yang dipesan oleh pembeli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik penjualan. Teknik penjualan merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan oleh penjual dalam rangka meraih konsumen. Ada 5 langkah dalam melakukan teknik penjualan ini. Yang pertama yaitu tentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk menentukan kebutuhan konsumen, haruslah terlebih dahulu diadakan semacam pengamatan atau penelitian sederhana terhadap kebutuhan konsumen. Misalnya, barang atau jasa apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, berapa jumlahnya, siapa yang membutuhkan, dan kapan mereka memerlukan barang tersebut. Yang kedua, pilihlah pasar sasaran khusus. Di sini ada 3 jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama, pasar individual adalah pasar yang memberikan layanan kepada individu-individu tertentu untuk memenuhi kebutuhan secara individual. Jenis pasar ini sangat cocok untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua yaitu pasar khusus, yaitu pasar yang memberikan pelayanan khusus untuk konsumen tertentu, misalnya petani, pegawai negeri, pedagang, dan sebagainya. Jenis pasar khusus sangat cocok untuk perusahaan kecil. Yang ketiga, pasar tersegmentasi, yaitu pasar yang menyediakan pelayanan bagi kelas konsumen tertentu, misalnya untuk pelanggan kelas berpendapatan tinggi, kelas pelanggan berpendapatan sedang, dan kelas pelanggan berpendapatan rendah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen adalah hal terbaik kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu teknik posisi pasar. Menetapkan posisi pasar ialah menyusun produk di tempat yang lebih jelas, khas, sehingga menimbulkan hasrat terhadap produk tersebut dalam pikiran konsumen daripada produk sejenis yang lain.
Teknik yang keempat yaitu tempatkan strategi penjualan dalam persaingan. Perusahaan harus lebih siap untuk melakukan bauran pemasaran sebagai strategi dalam pengelolaan perusahaan. Bauran pemasaran adalah kombinasi penawaran produk, penetapan harga, metode promosi, dan sistem distribusi untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu. Teknik yang kelima yaitu pilih strategi penjualan yang paling tepat. Memilih strategi dengan menempatkan keempat bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk melakukan program penjualan harus dilakukan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu persiapan sebelum penjualan. Kegiatan pada tahap ini adalah mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pengertian tentang barang yang akan dijual, pasar yang akan dituju, dan teknik penjualannya. Yang kedua yaitu penentuan lokasi pembeli potensial. Tahap kedua adalah menentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi sasarannya. Dari lokasi inilah dapat disusun daftar calon pembeli atau pembeli potensial. Tahapan yang ketiga yaitu pendekatan pendahuluan. Beberapa informasi perlu dikumpulkan untuk mendukung penawaran produk kepada pembeli, misalnya tentang kebiasaan membeli, kegemaran, dan kesukaan konsumen. Semuanya merupakan pendekatan pendahuluan terhadap pasarnya. Tahap yang keempat yaitu melakukan penjualan. Penjualan permulaan dilakukan untuk memikat calon konsumen. Kemudian diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka dan pada akhirnya penjual melakukan penjualan pada pembeli. Tahap yang terakhir yaitu pelayanan sesudah penjualan atau purna jual. Pelayanan purna jual diberikan untuk barang-barang tahan lama seperti elektronika, lemari es, kendaraan bermotor, dan televisi. Pelayanan purna jual ini banyak macamnya, seperti garansi, reparasi, dan pengantaran barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan menurut Basus Swasta dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama adalah kondisi dan kemampuan penjual. Di dalam transaksi jual beli, tentu pada prinsipnya melibatkan kedua belah pihak, yaitu penjual sebagai pihak yang pertama dan pembeli sebagai pihak yang kedua. Di sini penjual harus memperhatikan beberapa masalah yang sangat berkaitan, yaitu jenis-jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk, dan syarat penjualan. Karena masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum mereka melakukan pembelian. Selain itu, adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh tenaga penjual yaitu sopan, pandai bergaul, pandai berbicara, mempunyai kepribadian yang menarik, sehat jasmani, jujur, mengetahui cara-cara penjualan yang baik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok pembeli atau yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasar. Apakah itu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, atau pasar internasional. Kemudian adalah kelompok pembeli dan segmen pasar, daya belinya, frekuensi pembeliannya, keinginan serta kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah modal. Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembelinya, atau lokasi pembeli terlalu jauh dengan tempat dijualnya barang tersebut. Di dalam keadaan ini,
seorang penjual harus memperhatikan atau memperkenalkan terlebih dahulu ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan masuk tersebut diperlukanlah sebuah adanya saran serta usaha seperti alat transportasi, tempat peragaan yang baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi dan sebagainya. Yang tentunya semua ini hanya dapat dilakukan apabila memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. Kemudian yang keempat adalah kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjualan. Lain halnya pada perusahaan kecil di mana masalah penjualan ini ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya yang lebih sedikit, sistem organisasinya lebih rendah, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan perusahaan dan tidak diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ini seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukanlah sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang kecil yang mempunyai modal yang relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Namun ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa yang paling penting adalah membuat barang yang baik. Bagaimana bila prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan para pembeli akan membeli lagi barang yang sama. Namun sebelum pembeliannya dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya, misal dengan memberikan bungkusan yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. Get it when I get back.